sekian puluh mahasiswa, sampai sejauh ini baru satu mahasiswa yang meriset soal korban. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali di channel YouTube saya, Vera Budiarto Arif. Kali ini saya akan menceritakan sedikit, ngobrol-ngobrol singkat. Kebetulan kami sedang kunjungan lapang dari rangkaian kegiatan Trainer of Training, TOT lah. Dalam rangka RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Mengarah kepada Tindakan Teror ya. Nah, ini kami ada di daerah Jawa Barat lah ya maksudnya. Jawa Barat, Pak. Masuk Jawa Barat. Nah, saya bersyukur benar saya ketemu yang kemarin saya baru baca jurnalnya aja. Jurnalnya sudah baca, narasumber tuh saya kan gitu modelnya. Iya, siap. Saya narasumber saya cari. Waduh. Oh, saya udah tahu dulu. Jadi gak enak ini saya ini. Wah, hebat ini ya. Punya program studi yang tapi memang strata 2 ya. Strata 2, Pak. Jadi saya manggilnya Mas Sauki. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Pak Fir. Pak Fir aja ya. Pak Fir aja enggak apa-apa. Nama beliau lengkapnya bagus sekali, Muhammad Sauki. Saukillah. Jadi makanya tadi di yang pertama saya sebenarnya bilang apa saya ngubah nama juga harus nama Muhammad supaya nanti di padang mahsyar ini. Tapi amal. Tapi alhamdulillah ya pemahaman agama nambah. Ya. Jadi alhamdulillah anak saya 5 dan istri saya setuju aja kalau saya ngasih nama. Yang laki-laki semua pakai Muhammad. Pakai F karena anak bapaknya Vera, istri kesiannya Fauzan, Fahmi dan Fikri dan Fahmi. Yang perempuan 2, Siti Fahriyah sama Siti Fatimah. Ada Arifnya di belakang. Oke, sekarang saya mau ngobrol singkat dengan momen penting dan berharga ini, jangan sampai kehilangan durasi. Begini, dari indeks potensi belakangnya radikalisme. Tadi ditampilkan tuh kalau saya tidak salah hitung tuh ada latar belakang dosen 6, lalu mahasiswanya 4 gitu kan. Nah, kebetulan misalnya di Untan ya, di Untan ini ada 9 fakultas, ada 60 lebih prodi. Nah, ada nggak data yang mengatakan bahwa atau dibagi aja lah, Sosum dengan Saintek, yang peluang terbesar yang terpapar atau yang menjadi bergabung dengan organisasi itu ada nggak datanya? Terima kasih Pak Fir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fir aja saya lebih nyaman ini memanggil beliau nih. Saya terima kasih udah bisa berbagi lah. Kalau pertanyaan Pak Fir tadi berkenaan dengan rumpun mana sih yang rentan gitu. Jadi sekarang tuh memang berdasarkan fakta ya. Itu memang banyak mantan pelaku yang memang berlatar belakang eksakta, Saintek. Tapi kalau itu data ya, data yang mungkin saat ini bisa saja berubah. Tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang dengan latar belakang sosial humaniora terpapar juga gitu. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Tapi menurut saya soal latar belakang keilmuan itu satu faktor saja, Pak. Ada faktor-faktor yang lain. Ada faktor soal tadi ideologi, ada faktor generasi muda, ada faktor dia transisi usia, dari faktor relasi di keluarga, faktor pola asuh di keluarga, teman, solidaritas kepada teman, terus kemudian ada juga persoalan domestik, soal narasi yang digunakan soal ketidakadilan misalkan, ada juga narasi global gitu ya, penindasan gitu, dan yang lain-lain. Jadi faktor-faktor orang atau kemudian memicu dan untuk menarik atau mendorong seseorang itu sangat beragam. Nah, lebih banyak yang mana? Ya itu tadi saya sampaikan, beberapa fakta yang ada, sosial humaniora itu lebih banyak. Saintek itu lebih banyak ketimbang. Nah, mungkin itu karena tradisi mungkin berpikir ya, tradisi bagaimana kalau teman-teman sosial kan biasanya mereka biasa mengelaborasi ya, berpikir kritis. Karena salah satu yang menjadi benteng
bagi kita dalam konteks menjaga itu ya, itu salah satunya kritis. Jadi literasi kritis sebetulnya kalau kita di dunia pendidikan itu ada namanya student centered learning gitu kan. Jadi ya mahasiswa itu kan pembelajar, harusnya mereka kritis terhadap dosennya, bahan-bahan yang disampaikan oleh dosen, sumber-sumber rujukan, itu kan harusnya kritis. Nah, itu kan sebetulnya sudah ada gitu di dunia pendidikan kita. Namun mungkin kita nih kadang mungkin lupa gitu, lupa. Nah, mungkin situ salah satu penyebabnya. Kenapa kemudian teman-teman Saintek mungkin berbeda ya, berbeda. Nah, tapi gitu catatannya begini Pak Fir. Oke lah seperti itulah. Tapi sekarang kan perkembangan dinamika sosial media, dunia teknologi informasi sebegitu luar biasa. Kasus kemarin misalkan HOK itu ditangkap, ternyata dia merakit mendapatkan itu semua berbaiat dari media sosial, membeli bahan kimia salah satunya dari e-commerce gitu. Jadi mulai dari dia berbaiat, kemudian dia belajar bikin, maaf ya, ini untuk ini aja edukasi ya, belajar membuat peledak gitu ya. Itu dari media sosial Pak Fir. Sampai kemudian dia membeli, menyiapkan gitu ya. Itu dari media sosial, sangat mudah sekali. Nah, ini menjadi pembelajaran juga buat kita. Bahwasanya satu tadi kita diajak untuk kritis. Nah, kritis artinya dia punya daya literasi yang bagus. Kemudian kalau di media sosial, artinya ini salah satu tantangan juga kita pendidik mendorong generasi kita kalau ada sesuatu ya harus cek recheck, kritis. Betul. Nah, ini benar nggak nih? Narasinya memang seperti benar, narasi keagamaan nih, karena mereka memanfaatkan tanda kutip narasi keagamaan. Yang kita kan karena mungkin Indonesia ini agamis lah Pak, penganut agamanya agamis gitu. Kalau dibilang udah digunakan narasi agama, kita berpikir wah ini satu kebenaran, padahal belum tentu gitu. Kita harus cek recheck sehingga kita tidak termakan manipulasi keagamaan yang digunakan oleh kelompok-kelompok ini. Nah, itu yang perlu kita sadari lah, bahwasanya kritis, literasi itu menjadi penting. Itu di catatan. Kalau tadi saya mencoba memancing dari pembagian latar belakang, background keilmuan yang dikaji ya. Kalau sekarang saya beralih ke ekonomi. Ekonomi lemah, menengah, atau tinggi. Sekarang itu tidak ini ya Pak Fir. Tidak lagi kemudian kita bilang, oh yang miskin kemudian rentan. Banyak kok, angka kemiskinan kita ternyata tidak jadi teroris gitu. Kelompok menengah ternyata kita pikir kelompok menengah ini bisa resilient. Ternyata ada banyak kelompok menengah ke atas yang kita jadi narasumber kita kemarin. Itu dia menengah ke atas gitu kan. Artinya dia kemudian terpapar. Ada loh orang yang jual rumahnya hanya untuk pergi ke Suriah. Taraf ekonominya bukan ekonomi menengah, dia kalau udah jual rumah, dia punya rumah, segalanya dia jual untuk pergi ke Suriah. Dan ada yang, jadi tidak lagi kemudian didikotomi, oh ini teroris pasti yang miskin, enggak. Yang kaya juga banyak. Nah Pak Fir, kemarin gelombang yang kedua, TOT gelombang kedua, kebetulan kami bersama Kemendikbudristek itu diskusi dengan teman-teman di Jawa Timur, dengan yayasan. Nah, ternyata di sana ada mantan mitra-mitra deradikalisasi, ternyata ada yang dokter, ada yang kerja di perbankan, dan itu udah high level, menengah ke atas Pak Fir. Jadi bukan orang yang mungkin yang sangkaan kita itu dari sisi ekonomi lemah, tidak, karena memang mereka dalam posisi menengah ke atas. Jadi lagi-lagi ini problemnya apa? Kemiskinan kah? Enggak. Problem utamanya soal ideologi ekstrim. Nah, ideologi ekstrim ini yang membuat banyak orang dengan berbagai kalangan, dengan berbagai latar belakang, entah itu soshum, entah itu eksakta, entah itu dengan
entah dengan ekonomi yang dalam tanda kutip berada di level bawah, lalu middle, lalu menengah ke atas gitu ya, upper. Nah ini juga terpapar juga karena pesonanya yang digunakan itu, jadi nggak lagi kita bisa dikotomi, oh yang miskin nanti potensi jadi, ya enggak juga gitu. Walaupun banyak mitra darat yang problemnya soal ekonomi gitu, tapi nggak melulu itu gitu. Jadi tidak bisa kita kemudian generalisir, oh ekonomi menyebabkan teroris, enggak juga. Tapi ada hal-hal yang lain. Problem utamanya ideologi yang ekstrim, ideologi yang ada di kepala mereka yang seringkali kita dengar ideologi anti Pancasila, anti keberagaman, anti tradisi lokal. Nah ini anti ini yang kemudian membuat sikap individu seseorang itu menjadi menjadi berlawanan dengan apa yang ada di Indonesia gitu. Dan hanya bukan tidak dia berbeda, kalau berbeda sih tidak masalah. Kemudian dia melakukan, misalkan oh itu salah, saya yang paling benar, lalu kemudian buat orang yang salah itu dilakukan tindakan kekerasan. Nah ini yang kemudian seringkali menjadi masalah di lapangan gitu ya, di masyarakat kita, dan kita sih tidak menginginkan. Faktor terbesarnya menurut saya sih ideologi. Oke lah, misal kemarin ada yang ditangkap gitu ya ada problem keluarga, ada problem peer groupnya, perkawanannya gitu, ada problem media sosial. Tapi banyak orang punya problem dengan berbagai macam problem, tapi ketika tidak ada ideologi dia juga nggak ngapa-ngapain. Jadi ini maksud saya saling terkait. Ya betul ada problem keluarga, ya betul ada problem relasi dengan keluarga, ya ada problem dengan lingkungan teman-temannya, ya dia punya problem psikologi sendiri, tapi itu tidak akan bergerak menuju tangga terorisme kalau tidak ada ideologi. Betul. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Siap. Kemarin saya juga sempat buat video dengan Pak Dr. Arkom. Itu mantan dekannya Fakultas Filsafat UGM. Mereka ternyata udah melakukan action plan ya. Jadi mereka mendatangkan mantan teroris yang udah kembali. Terus korban juga. Terus dari unsur pencegah dari kepolisian. Untuk seluruh mahasiswa yang ambil mata kuliah MKWK. Malah mereka sampai pakai periode. Karena gedung wisuda UGM aja nggak mampu menampung. Jadi dibuat 2 atau 3 kali termin lah seperti itu. Nah yang menarik, statement terakhir beliau itu dari yang korban itu mengatakan anak saya malah pengen jadi teroris katanya. Ternyata latar belakangnya itu karena mantan teroris itu dijaga baik gitu, macam yang kita lakukan sekarang, didampingi. Tapi saya senang kemarin ternyata dalam undang-undang nomor 5 yang terbaru itu ternyata ada udah klausul untuk korban. Ada PP atau apa yang nomor 5 yang dijelaskan Pak Direktur kemarin kan, ternyata ada juga yang menyentuh kepada korban. Nah kira-kira pengalaman Mas kan? Ya memang ada juga yang mendampingi korban. Ya selama ini kita memang sangat minim gitu ya, boleh kita katakan, mohon maaf teman-teman korban ya, perhatian kita sangat minim. Tapi kami mengadvokasi juga Undang-Undang Nomor 5 itu turunannya kan peraturan pemerintah tentang korban, restitusi ya kan, reparasi, restitusi dan lain-lain. Artinya di PP 77 2019 itu ada hak korban juga. Nah di situ memang dicantumkan, betul-betul dicantumkan, dan kami waktu itu beberapa kali mengundang teman-teman korban di Prodi untuk mendiskusikan kira-kira apa yang harus kita lakukan, karena ya untuk risetnya sendiri di kami ya mungkin ya ini problem kita lah Pak. Mahasiswa meneliti korban itu
sampai saya alhamdulillah lebih dari 80-an mahasiswa sekarang yang menjadi alumni selama di Sekolah Kajian Strategik dan Global Prodi Teror. Bayangkan saja Pak, kami pun merasa bahwasanya perhatian mahasiswa untuk korban juga masih kurang, karena dari sekian puluh mahasiswa sampai sejauh ini baru satu mahasiswa yang meriset soal korban. Artinya saya tidak tahu, saya pun secara pribadi mendorong teman-teman mahasiswa untuk mengambil tema-tema soal korban. Beberapa kali juga kami mengundang korban gitu. Entah itu peringatan Bom Bali, waktu itu kami mengundang korban, dan beberapa acara-acara yang lain di mana di situ ada saya berupaya mengundang korban. Nah memang perhatian, mungkin dari sisi perhatiannya, kalau korban dan pelaku memang dimensinya berbeda. Pelaku adalah orang yang melakukan aksi terorisme, derat, sampai ada peraturan di derat segala macam. Tapi memang berkenaan dengan korban masih belum seperti perlakuan dengan pelaku, karena memang dimensinya pelaku dia korban gitu. Korban korban adalah orang yang mendapatkan dampak dari aksi terorisme. Nah itulah dengan segala macam dampak yang diterima, nggak dampak psikis, dan dampak fisik, dan kehilangan macam-macam keluarga. Nah itu mata pencarian. Kenapa kemudian itu mungkin memang karena perhatian kita agak berbeda. Korban itu berbeda dengan pelaku. Pelaku punya sederet instrumen soal program deradikalisasi, entah itu deradikalisasi dalam lapas, entah itu di luar lapas, dari sejak tersangka sampai narapidana, ex narapidana, itu sebegitu luasnya deradikalisasi sampai kemudian dia sering kami bilang deradikalisasi itu berkelanjutan. Tapi karena negara khawatir mereka akan residivis gitu. Tapi kalau ini memang ya ada restitusi, rehabilitasi, tapi memang masih belum ini ya. Ya ada aturannya. Ada yang sampai di obat dan segala macam. Tapi eksposur dari sisi riset, dari sisi penggunaan korban sebagai kontra narasi ini masih memang tidak begitu padahal sebetulnya sama ketika kita menghadirkan ex narapidana teroris dengan korban, itu menurut saya lebih menyentuh korban dari sisi kemanusiaan. Nah itu yang mungkin kritik kita juga Pak, kritik kita untuk memperhatikan lebih jauh. Ya teman-teman LPSK sudah banyak berbuat, teman BPT sudah banyak berbuat. Nah ini menurut saya ke depan yang harus kita tingkatkan. Saya paham kenapa kemudian jadi seperti itu, karena memang ya mahasiswa saya aja lebih fever ngomongnya risetnya soal deradikalisasi, soal peran media sosial, terus soal bagaimana kebijakan penanggulangan terorisme, soal deradikalisasi melalui in-groupnya, terus peran yayasan apa itu, karena mungkin dari sisi itu lebih seksi Pak ya, dalam sisi riset gitu ya. Iya, betul. Misalnya ada satu riset istri saya kemudian riset soal komunikasi kelompok teror. Ya bukan komunikasi korban. Jadi memang ini karena menarik untuk lebih seksi gitu Bang. Bicara tentang korban, saya melihat di beberapa teman-teman itu belum merasa itu seksi ya. Nah tapi ini menurut otokritik buat kita semua, bahwasanya pelibatan teman-teman korban, pemberdayaan korban, trauma healing, terus kemudian rehabilitasi, pendampingan, sampai betul-betul mereka dapat healing, trauma healingnya seperti apa? Paling tidak mendekati kembali sebelum dia jadi korban. Iya itu. Anaknya bisa sekolah dan lagi. sebagainya. Nah itu memang berat Pak, berat. Kalau yang kena tuh kepala keluarga. Ya. Ada dari korban Bom Bali itu dia harus menerima situasi di mana dia harus tiap hari konsumsi obat. Itu kan sesuatu yang ya kita miris gitu Pak. Nah, artinya ini butuh kita seperti apa nanti perhatian negara. Menurut saya ini agar jangan
statement tadi, ya udah kita lebih baik jadi teroris aja. Nanti kalau ini katanya lebih diperhatikan pemerintah. Nah, ini menurut saya ini otokritik buat kita semua untuk bisa memperhatikan teman-teman korban. Oke. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Momen berharga ini. Jadi mudah-mudahan ngobrol-ngobrol santai ini ada manfaatnya. Tapi jika kami ada yang salah dan sebagainya, kami mohon maaf. Artinya karena keterbatasan ilmu yang kami miliki juga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.